Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam. Jadi kami dari tim ITB Talk ingin mengambil kesan pesan dan bercerita sedikitlah tentang sivitas akademik yang ada di ITB ini seperti apa. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak Budi dan bidang apa yang sedang dikerjakan saat ini. Nama saya Budi Raharjo. Saya sekarang resminya dosen dari STAY ITB. Selain itu, saya juga memiliki beberapa perusahaan. Kalau orang definisi perusahaan itu startup di teknologi. Gitu. Boleh diceritain sedikit nggak Pak, teknologi yang dimaksud tuh seperti apa ya? Ada beberapa perusahaan yang perusahaan saya yang paling utamanya adalah Indosys, bergerak di bidang information security atau keamanan informasi. Ada lagi yang di software house dan ada lagi yang di artificial intelligence. Tapi main perusahaan saya adalah yang security tadi. Oke, menarik ya Pak. Jadi Bapak bukan cuma dosen, tapi juga punya beberapa perusahaan kan ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak nih tertarik, oh saya ingin nih memajukan teknologi ini melalui perusahaan saya, tapi saya juga sebagai dosen gitu, latar belakangnya apa gitu? Latar belakangnya sebetulnya accident ya, tidak sengaja gitu. Jadi dulu saya tidak bercita-cita ingin menjadi entrepreneur atau buat perusahaan gitu. Ketika saya sekolah dulu, kebetulan sekolahnya waktu lagi S2 dan S3 di Kanada, pas S2 itu saya ketemu dengan beberapa teman dan kemudian kami membuat perusahaan by accident lah. Jadi nggak sengaja, yuk kita buat perusahaan, yuk buat perusahaan aja itu. Mungkin tahun 88-an lah gitu. Itu di Indonesia Pak? Itu di Kanada. Oh, di Kanada. Terus perusahaannya gagal karena memang kami orang-orang teknis yang nggak ngerti menjalankan perusahaan lah pada prinsipnya itu. Terlalu cepat dan sebagainya. Akhirnya perusahaannya gagal. Terus buat perusahaan lagi, gagal lagi. Dan akhirnya sampai kembali ke Indonesia buat perusahaan lagi juga gitu. Oh, gitu. By accident juga gitu. Itu boleh diceritain nggak Pak? Di Indonesia by accident-nya tuh seperti apa? Jadi tahun 99, saya kembali tahun 97 ke Indonesia, kemudian kembali ke ITB. Tahun 99 saya diminta untuk membantu mengamankan KPU. Pada zaman itu juga sudah dimulai KPU dengan menggunakan teknologi informasi. Ada pemilu, di belakangnya ada komputer, server, dan segala macam yang harus diamankan. Nah, selesai mengamankan itu, seorang orang bilang, di Indonesia ini kok nggak ada ya perusahaan yang mengamankan, dulu istilahnya bukan cyber security ya, tapi mengamankan internet di Indonesia. Akhirnya, oke lah karena nggak ada, kami buat perusahaan itu. Terus awalnya juga kita belum tahu ini fokusnya di mana, karena dulu ya IT atau internet itu luas, akhirnya kami fokus kepada transaksi atau transaction system, atau sistem-sistem yang ada transaksinya. Yaitu bank, yang terkait dengan saham dan seterusnya, pokoknya ada pembayaran gitu. Tapi awalnya ya karena itu, terus kemudian itu dibuat tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 99 tahun 2000. Nah sejak saat itu fokus kami di bidang information security. Oh gitu. Berarti mulai dari tahun 2000 sampai 2020 ini udah 20 tahun ya Pak? Kira-kira. 20 tahun ya. Kalau boleh diceritain jatuh bangun yang paling berkesan untuk Pak Budi sendiri di Indonesia ini seperti apa? Iya, jatuh bangun ya, yang jatuh tuh contohnya saya juga pernah punya perusahaan musik digital. Ini sebelum zamannya iTunes ada, saya juga punya perusahaan toko musik digital. Dan tentu saja gagal karena waktu itu internetnya lambat. Bukan bajaknya, malah internetnya lambat. Jadi kalau mau download tuh nggak ada, internetnya lambat. Jadi nggak mungkin nge-download, jadi harus physical. Kedua nggak ada pembayarannya. Mau bayar 5.000 tuh bayarnya pakai apa? Nggak mungkin dulu. Belum ada yang sekarang ini ya, GoPay, OVO, Dana, belum ada. Jadi ya nggak bisa dulu. Akhirnya setelah mungkin itu 3-4 tahun berjalan, bubar jalan juga. Kalau dalam perusahaan ini sekarang yang bagi saya kesulitannya adalah mencari SDM. Perusahaan seperti saya itu kesulitan mencari SDM. Yang mana lucu juga, saya sebagai dosen di ITB yang menghasilkan SDM, tapi saya sendiri kesulitan mencari SDM. Nah itu bagi saya sungguh sangat aneh gitu. Tapi itu nyata, kesulitan SDM, bukan kesulitan uang, tapi kesulitan SDM. Kalau menurut Bapak, penyebabnya apa ya Pak? Jumlah SDM yang lari ke dunia teknologi itu kan sedikit ya. Udah sedikit, sangat fokus, berebut lagi kita. Jadi perusahaannya banyak, berebut. Belum lagi nanti mahasiswa lulusan kita juga kan ada lagi yang mau sekolah lagi lah, mengambil S2, S3 ke luar negeri. Jadi yang akan terjun di perusahaan seperti saya itu sangat sedikit ya.
Itu yang bergerak di teknologi. Itu bahkan kami itu tidak spesifik ngambil dari mahasiswa atau lulusan STAY loh. Jadi kita ngambil siapa saja sih sebetulnya yang mau. Tapi ternyata susah juga. Jadi ya ini tantangan ya dari perguruan tinggi menghasilkan SDM, ITB tidak sanggup, dan perguruan tinggi yang di luar ITB pun masih belum mencukupi. Belum mencukupi. Jadi ini jadi kalau bagi mahasiswa lapangan pekerjaan itu banyak. Jadi nggak perlu takut. Okay. Ya. Kalau dari Bapak sendiri nih, hal apa yang dapat mempengaruhi perkembangan sebuah perusahaan untuk semakin maju lagi? Yang pertama itu biasanya jatuh bangun perusahaan itu adalah urusan keuangan, cash flow. Jadi banyak perusahaan yang tidak pandai mengelola keuangannya. Dia banyak proyek, tapi kemudian uangnya tidak hadir karena mungkin ada pembayarannya telat, segala macam. Jadi yang biasanya menjadi masalah adalah itu. Itu yang utama. Yang kedua, banyak perusahaan yang gagal juga karena terlalu cepat dalam hal teknologi. Misalnya dulu perusahaan saya itu terlalu cepat dan masyarakat belum siap. Sebelum masanya. Sebelum masanya. Itu juga sesuatu hal yang buruk sehingga perusahaan gagal. Yang ketiga, nggak dapat SDM. Nah itu yang susah itu. Saya ada juga perusahaan yang sampai sekarang nggak jalan tuh karena nggak ada orangnya, bukan karena nggak ada uangnya, nggak ada orangnya. Jadi perusahaannya ada, uangnya ada, nggak ada SDM-nya. Ya udah terpaksa tutup. Gitu ya. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih, kan selama mengembangkan perusahaan, selama keberjalanannya pasti ada hal pembelajaran-pembelajaran baru yang harus tetap di-upgrade juga dari Pak Budinya sendiri. Nah hal itu tuh menurut Bapak apa ya? Nah, kebetulan karena perusahaan saya teknologi, jelas teknologinya. Ya, jadi yang susah tuh dari perusahaan teknologi itu setiap tahun ada aja yang baru. Kita baru sampai segini, ada lagi yang baru. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi susahnya itu. Nah terus berikutnya lagi kalau saya mau belajarnya kemana? Karena ini kan baru ya, belum ada gitu. Bahkan di luar negeri pun masih baru gitu ya. Jadi dia harus belajar juga. Jadi kesulitan kami tuh kalau teknologi itu setiap tahun harus belajar. Yang kedua, teknologi itu mahal. Jadi setiap tahun tuh kami harus investasi di teknologi. Misalnya kalau sekarang lagi rame-ramenya tentang macam-macam ya, yang paling mahal tuh GPU misalnya itu. Jadi itu rebutan antar perusahaan AI, yang blockchain lah, gamers lah, semuanya. Jadi itu luar biasa mahalnya. Jadi kalau perusahaan teknologi tantangannya juga adalah petani selain SDM juga investasinya mahal. Kalau boleh diceritain sendiri, Bapak kan berarti butuh investasi kayak server, GPU dan sebagainya. Itu kalau dari Bapak sendiri pakai third party kayak Google Compute gitu-gitu atau apa? Iya. Jadi ya memang kalau kita punya sendiri ya, kita jelas nggak akan sanggup lah. Perusahaan kita nggak akan bangkit-bangkit kalau kita semuanya harus dari sendiri. Jadi jelas kami menggunakan layanan-layanan yang dalam tanda petik gratisan juga gitu. Cari yang gratisan di mana. Google menyediakan platform-platform, ya ada cloud-nya. Amazon menyediakan tempat juga, AWS-nya itu menyediakan juga tempat. Bahkan GPU-nya juga ada. Perusahaan-perusahaan besar yang lain juga ada, IBM, Microsoft juga menyediakan layanan tersebut. Tapi kami jelas menggunakan layanan tersebut. Karena nggak mungkin kalau perusahaan kayak kami yang ya keuangannya pas-pasan gitu ya, untuk kita invest semuanya nggak mungkin. Jadi kami itu meminta bantuan dari pihak-pihak ketiga yang notabene perusahaan besar-besar dunia. Kalau boleh melenceng sedikit nih Pak, kalau ITB sendiri itu kan pasti juga punya server itu dan sebagainya. Kalau ITB sendiri tuh prosesnya kayak gimana ya Pak? Kalau infrastruktur di ITB, infrastruktur tentu saja masih kalah ya kualitasnya dari perusahaan-perusahaan besar. Sudah pasti karena perusahaan besar itu memang fokusnya di situ. Servernya aja mungkin kalau disamakan ratusan ribu server lah gitu ya di luar negeri. Terus keandalannya dan seterusnya. Jadi kalau dari segi infrastruktur sudah pasti kita menggunakan layanan di luar negeri. Kalau di ITB yang dibutuhkan itu adalah tempat-tempat bagi anak-anak untuk ngoprek. Betul. Nah itu kan ya. Karena kalau saya misalnya cari mahasiswa yang bisa gini, tempatnya di mana? Butuh tempat ngoprek. Iya, tugas akhir pun kita juga tidak ada sih sebenarnya. Tempat. Nah, problemnya lagi kalau diajarkan di kelas, kan di kelas tuh waktunya terbatas, ini terbatas. Jadi mahasiswa itu butuh tempat ngoprek. Nah, kalau ngopreknya nggak ada tempatnya, nanti setelah lulus perusahaan kayak kami ini yang kesulitan karena udah pernah pakai ini nggak? Belum. Udah pernah pakai ini belum? Udah pakai ini belum? Ini belum. Waduh, ini ngajarinnya 1 tahunan sendiri gitu ya. Jadi tempat ngoprek butuh di ITB itu. Kan ITB ini udah 100 tahun. Iya. Berarti kan kita udah harusnya udah bisa mempersiapkan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ini 100 tahun ke depan lagi gitu kan. Nah, kalau dari teknologi yang sudah Bapak kembangkan nih, kira-kira
udah cocok belum ya untuk 100 tahun ke depan lagi gitu? Iya, kesulitannya tuh kalau di bidang teknologi, kebetulan teknologi kami ini teknologi informasi gitu ya, itu kecepatannya luar biasa sehingga jangankan untuk memprediksi 100 tahun, 5 tahun ke depannya kita udah nggak bisa memprediksi. Kita nggak bakalan tahu 5 tahun lagi itu teknologinya kayak apa gitu. Kayak dulu misalnya server punya sendiri, terus kemudian pakai cloud, terus pakai virtual hosting, VPS, sekarang microservices. Saya nggak tahu ke depannya kayak apa lagi ya, itu yang itunya. Terus yang namanya AI, hidup, mati, nggak tahu lagi. Terus kemudian yang namanya blockchain, misal tiba-tiba muncul. Jadi akan sulit bagi kita untuk mempersiapkan mahasiswa secara spesifik teknologinya apa tuh 5 tahun ke depan. Yang perlu disiapkan adalah mahasiswa yang satu siap belajar, yang sanggup belajar dengan teknologi yang baru. Nah, gimana caranya? Jadi mahasiswa harus diberikan landasan-landasannya. Jadi terpaksa kita hanya sanggup memberikan landasannya. Sementara teknologinya nanti harus belajar sendiri. Nah, itulah sebabnya mahasiswa nggak boleh hanya ada di kelas. Karena kalau di kelas itu hanya foundation-nya. Jadi yang lainnya harus belajar sendiri-sendiri. Terus berikutnya lagi, nah ini dia, karena kita nggak akan mungkin kita punya semuanya, maka kita harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar dan di luar sana, supaya kita punya akses terhadap teknologi yang baru. Nggak harus ada semuanya di dalam ITB, selama mahasiswa ITB memiliki akses terhadap itu, menurut saya masih oke. Jadi itulah pentingnya bermitra bagi ITB. Kalau kan Pak Budi ini sebenarnya teknologinya benar-benar IT banget gitu ya. Yeah. Nah, di luar sana nih Pak, bahkan di ITB sendiri, itu banyak loh orang-orang yang beranggapan bahwa kalau saya bukan orang IT nih, ya saya nggak akan mempelajari IT, saya nggak akan membuka mata dengan IT. Nah, menurut Pak Budi nih baiknya gimana sih mereka, atau apakah ada pesan-pesan atau gimana gitu? Yeah. Kebetulan selain ngajar di STAY, saya juga ngajar di SBM, di MBA-nya. Nah, kebetulan yang diajarkan itu adalah profesional atau calon entrepreneur, yang mana sebagian besar latar belakangnya malah bukan IT. Ada yang membuat produk fashion, ada yang F&B, food and beverages, dan seterusnya yang bukan IT. Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah bahwa IT itu bisa digunakan di dalam bisnis-bisnis mereka. Baik IT itu digunakan untuk bagian belakangnya, biasanya back end, untuk tracking order, untuk melihat menata perusahaannya, itu sudah pasti artinya harus digunakan. Belum lagi kalau sekarang orang berbicara tentang marketing, berarti yang digunakan marketing juga sekarang sosial media, digital marketing. Jadi pemahaman tentang teknologi informasi itu menurut saya penting. Itu sama dengan orang bisa baca tulis sekarang. Mungkin tidak harus jadi ahli IT ya, tetapi tentu saja harus paham tentang IT. Nah, memanfaatkan IT di dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bisnis mereka menurut saya itu penting. Jadi IT itu esensial. Kalau dari perusahaan Bapak sendiri, ada berapa orang kira-kira yang latar belakangnya bukan IT tapi di perusahaan Bapak? Kalau saya ceritakan mungkin ada nggak percaya gitu, setengahnya di luar IT. Setengahnya? Iya. Karena bagi sebuah perusahaan itu kan tidak hanya programming elektronik gitu ya, ada yang menulis dokumentasi, membuat laporan. Nah, anehnya yang jago membuat laporan atau itu bukan orang IT, karena biasanya orang IT itu malas dalam hal nulis. Suruh buat, kalau yang programmer ya suruh buat coding, ada dokumentasi, itu paling jeleknya dokumentasinya. Maka kita ambil orang-orang bidang lain, ada yang di bidang pertanian, kehutanan, yang mana agak aneh-aneh, astronomi lah, yang mana mereka mungkin lebih concern terhadap data ya. Jadi sehingga mereka lebih rapi dalam membuat dokumentasi, melakukan analisis. Jadi di tempat saya tidak semuanya orang yang latar belakang IT. Mungkin bukan cuma tempat Bapak doang ya. Saya yakin juga di itu tempat lain juga sama. Banyak gitu juga yang dari mana terus hasilnya ke IT. Bahkan yang mungkin stay udah ditambah 500 pun masih belum mencukupi ya Pak ya. Iya, yakin itu masih kurang. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, harapannya nih untuk 100 tahun ke depan, apalagi di bidang teknologi, itu harapan ke depannya pendidikan teknologi itu seperti apa sih Pak? Wah, ini pertanyaan yang susah ya, prediksi ke depan. Tapi gini, saya berharap ITB tetap mencetak orang-orang yang berorientasi teknologi, semakin banyak dari segi jumlah, kualitas juga semakin meningkat. Tentu saja kita selain mengajarkan dasar-dasar foundation,
cepat berubah dan mengadopsi teknologi-teknologi yang terbaru. Dan jangan terlalu berhemat untuk investasi ke dalam teknologi terdepan gitu ya, infrastrukturnya, mata kuliahnya, bahkan dosen-dosennya pun ambil yang jago-jago sehingga kita bisa mencetak alumni-alumni yang memiliki keahlian terdepan di bidang teknologi. Oke, kalau Bapak sendiri nih sebagai alumni ITB dan sebagai dosen juga di sini, ada pesan-kesan tersendiri nggak untuk Institut Teknologi Bandung? Pertama, saya baru sadar bahwa ITB itu sebenarnya kelas dunia juga gitu. Ketika saya bersekolah di luar negeri, saya merasakan bahwa ITB itu tidak tertinggal karena buku yang kita gunakan, buku teks yang kita gunakan di ITB pun sama dengan gunakan di luar negeri. Sehingga saya bisa bicara dengan kawan-kawan dari lulusan negara lain dan tidak merasa minder karena ilmunya sama. Jadi itu satu ya yang saya rasakan. Tapi ada juga kejelekannya itu karena kita terlalu teknis gitu ya, mungkin kemampuan berkomunikasi atau kalau orang bilang sekarang tuh soft skill dari alumni ITB itu sangat kurang. Jadi kita tuh pendekatan kemanusiaannya kurang. Mungkin suatu saat kalau di ITB ada fakultas yang non teknis ya, mungkin nggak tahu, mungkin bisa berubah. Kecuali FSRD ya, seni sudah ada, tapi ada fakultas lain gitu ya yang lebih sosial gitu ya. Mungkin kehidupan mahasiswa ITB lebih sosial mungkin ya, jadi lebih mudah berkomunikasi. Ya secara keseluruhan itu yang saya lihat itu. Jadi ITB orangnya teknis banget, bagus, kualitasnya bagus, komunikasinya yang kurang. Itu saja sih. Selain itu ITB world class university. Jangan salah itu. Jadi banyak orang-orang yang meragukan itu. Bagi saya ITB tetap world class university. Tapi saya jadi tertarik nih karena Pak Budi selalu bilang perusahaan gagal dan kita pun banyak mengalami kegagalan ya Pak di ITB, mulai dari TPB mungkin pertama kali nilai 20 gitu. Harus mengulang dan sebagainya, tapi nggak semua orang bisa menerima kegagalan itu selegowo Pak Budi. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa atau siapapun salah satu sivitas akademik terkait kegagalan ini? Nah, ini dialah yang namanya sekolah itu harus ada gagalnya. Kita bukan pabrik ya, jadi kalau menurut saya kesalahan, kegagalan itu harus diperboleh. Yang nggak boleh itu curang, jahat, licik, nyontek, nggak boleh. Plagiat itu tidak boleh, itu kejahatan yang luar biasa. Kalau dalam perguruan tinggi yang jenis kayak gitu silahkan keluar. Tapi kalau misalnya gagal, diberi kesempatan untuk mengulang gitu. Jadi proses-proses seperti itulah yang harus diberikan oleh kampus, sehingga jangan sampai kampus Anda bodoh atau Anda tidak boleh mengulang segala macam. Itu yang menurut saya memang kita sebagai perguruan tinggi yang dalam tanda petik negeri punya keterbatasan. Seharusnya kayak gitu diperkenankan ya mahasiswa kuliahnya lebih lama gitu ya, karena tadi ada masalah yang mana dia tidak lulus bukan karena dia bodoh, mungkin dia mengatur schedule-nya kurang baik dalam mengatur schedule. Kalau saya lebih percaya bahwa mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk gagal, kesempatan untuk mengulang. Jadi di kelas saya pun kalau mahasiswa gagal boleh mengulang, silahkan mengulang itu. Memang berat bagi dosennya, tetapi diberikan kesempatan itu tuh untuk memastikan bahwa mahasiswa lebih baik mengulang daripada curang. Karena kalau dia bilang, waduh, kalau saya nggak sekarang gagal, saya berarti keluar, maka dia akan melakukan kecurangan karena terpaksa dalam tanda petik ya. Kalau ini tidak ada kata terpaksa karena Anda bisa mengulang. Jadi dengan cara begitu mudah-mudahan ya mahasiswanya menjadi lebih tahan bantingan dan tidak takut gagal. Oke, kalau gitu sekian dari ITB Talk episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya dan pesan-pesannya. Semoga teman-teman yang dengerin sama masyarakat luar sana bisa mengambil manfaatnya dan menghilangkan yang negatif-negatifnya. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.